Alright, saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini, A Relational Being. Apa judulnya saudara? A Relational Being, yes. Itulah judulnya kurang lebih ya. Pura-pura jago bahasa Inggris saja kita di Bandung ya. Makhluk relasional. Nah, saya akan mulai dengan membahas beberapa riset. Salah satunya adalah riset ini berjudul hubungan meningkatkan daya tahan hidup. Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University di Amerika Serikat. Julian Holt Lundstad, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang dalam kurun waktu 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika bisa bersosialisasi dengan baik. Aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari. I know right? Waduh. Sama resikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya ketimbang mereka yang gak pernah berolahraga. Ada harapan buat yang gak pernah berolahraga? Atau resikonya 2 kali lebih berat ketimbang kegemukan. Ngomong-ngomong tentang kegemukan, saudara, saya berhasil menurunkan 40 kg dalam kurun waktu 4 tahun. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Karena itu sulit banget, saudara. Ya. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, perhatikan ini, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap hidup orang lain. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah, maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik. Dengan mengambil resiko lebih kecil terhadap segala sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Termasuk obesitas itu, saudara. Penelitian lain membuktikan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja dengan lebih baik. Alias kata jarang sakit. Ya, saya nggak tahu di kantor saya ada orang yang setiap berapa minggu sekali pasti izin sakit. Saya sampai bilang, kok sakit-sakitan mulu dia ya? Jangan-jangan gak punya teman betul. Atau punya banyak teman di address book tapi gak punya teman-teman dekat gitu kira-kira. Nah, mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat ngobrol dengan teman. Bisa menarik nafas lebih dalam yang melancarkan metabolisme tubuh. Bisa tertawa yang memberi efek positif pada sistem tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan energi dalam tubuh. Itulah kenapa pertemanan dan hidup berkomunitas jadi penting. Riset yang lainnya, studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Dan ini hasilnya. Mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih beresiko meninggal dunia. Bahasa Ibraninya metong. Dibandingkan mereka yang punya hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk atau penggunaan alkohol hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup sehat yang sangat baik tapi tidak punya hubungan yang berarti. Wow, menarik ya saudara ya. Jadi lebih baik makan es krim dengan sahabat daripada makan lotek sendirian. Loh, benar nggak? Es krim kan nggak sehat tapi punya hubungan relasional yang kuat. Makan lotek mulu tapi terisolasi.
Ternyata yang makan lotek sering-sering tapi terisolasi 3 kali lebih beresiko meninggal dunia, meninggoy. Kata bahasa hari gini saudara. Nah tadi saya sudah bicarakan riset, sekarang kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita, perhatikan kata itu, menjadikan manusia menurut dan gambar dan rupa. Perhatikan kata kita, ini baru kitab Kejadian ya, belum ada pribadi Allah Anak, belum ada pribadi Allah Roh Kudus. Udah pakai kata kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak di atas dan seluruh bumi dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Saudara, tidak pernah ada di benak Tuhan bahwa manusia itu akan hidup sendirian. Sejak awal Tuhan menciptakan saudara dan saya jadi makhluk kita dan bukan makhluk aku. Tapi saudara, kalau kita mau jujur, kita hidup di zaman di mana kita disodorkan, dikondisikan aku ini lebih penting daripada kita. Betul enggak? Kita disodorkan semua yang bikin aku lebih dikedepankan. Kejadian 2 ayat 18, ayat jomblo. Ayat emasnya orang jomblo, termasuk saya dulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu, yang jomblo bilang aduh lama banget Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru belum datang-datang. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada 2 kata kunci di situ saudara. Seorang diri, dari bahasa Ibraninya badat. Badat artinya apa? Separation, terpisah, keterpisahan. Implikasinya sekekar-kekarnya lengan saudara, kalau dia nggak menempel di pundak, nggak ada fungsinya lengan ini. Nggak ada pentingnya kekar-kekar itu. Sesubur-suburnya dahan dari pohon, kalau dia nggak menempel kepada pokok pohon, kepada dahan, kepada pohon utamanya, hanya tinggal tunggu waktu, pohon ini akan layu, kering, lalu mati. Lalu kata kunci yang kedua, penolong. Dari bahasa Ibraninya Ezer, semua bilang Ezer. Ya. Yang artinya mengelilingi, menjaga, dan membantu. Ya. Mengelilingi, menjaga, dan membantu. Menarik sekali saudara, ayat ini dituliskan sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Nah kalau Kejadian 2 ayat 18 ini bicara tentang pasangan hidup, kebutuhan Adam akan pasangan hidup. Menurut saya Kejadian 2 ayat 17-nya bunyinya gini, lalu Adam galau. Karena dia merasa perlu penolong. Ayat ini ditulis dalam kondisi bumi belum ada dosa, belum ada ketidaktaatan, hubungan manusia dengan Allah Elohim masih dalam keintiman yang sempurna. Konteks lainnya, kata tidak baik diperkenalkan Tuhan pertama kalinya kepada manusia, khususnya tentang keterpisahan atau kesendiriannya. Setelah 5 kali Tuhan bilang gini tentang ciptaannya, baik, 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 sangat baik. Pertama kali dia memperkenalkan kata tidak baik, waktu dia melihat Adam dalam keterpisahan atau kesendiriannya. Kesimpulannya saudara, our God is a relational God. Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional, apapun tipe kepribadian saudara. Tapi saya orang introvert, Pak. Saya bukan orang intim, saya orang dominan, saya bukan apa, tipe kepribadian yang lain. Saya sanguin, pinguin, apalah kepribadian yang lain saudara. Saudara dan saya diciptakan serupa segambar seperti Allah. Dan kalau Allah adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang relasional, saudara dan saya pun diciptakan sebagai makhluk relasional. Dia adalah Tuhan yang berhubungan, dia Tuhan yang relasional. Salah satu sifat atau natur alami Tuhan adalah untuk berhubungan. Itu sebabnya kekristenan bukan agama, kekristenan basisnya hubungan. Dia kirimkan anaknya yang tunggal supaya hubungan yang sudah putus itu kembali tersambung. Itu sebabnya saudara, dalam diri setiap saudara ada kebutuhan mendasar yang begitu dalam untuk memiliki hubungan yang berarti. Pertanyaannya saudara, kalau dalam keadaan tanpa dosa saja Tuhan ingin manusia menjadi relasional, apalagi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa seperti sekarang ini.
Di mana manusia semakin individualis, manusia semakin hidup dalam kekhawatiran, ketakutan seperti saat ini. Kalau kita nggak hidup dalam komunitas yang sehat, paling tidak ada 3 gejala yang bisa menimpa kita. Yang pertama namanya ini, perspektif yang keliru. Saudara, tahukah masalah terbesar adalah bukan masalah itu sendiri, tapi sudut pandang kita terhadap masalah itu. Seringkali yang membuat kita menuding Tuhan gak adil, gak baik, gak setia. Bukan karena masalahnya, tapi karena cara pandang kita terhadap masalah yang kita sedang alami. Perspektif yang salah itu yang menjadi masalah terbesarnya, bukan masalah itu sendiri. Dan biasanya saudara, kalau kita gak punya orang-orang yang jadi ezer-ezer di sekeliling kita, masalah kita itu jadi di blow up proporsinya lebih besar daripada semestinya. Lalu narasinya apa? Kayaknya pernikahan yang lain kok nggak ada yang sesuai saya ya. Kok cuman kita ya yang ngalami ini dalam pernikahan kita dan sebagainya saudara. Waktu kita terpisah dari orang lain, kita dengan mudah kehilangan sudut pandang yang sehat, sudut pandang yang benar tentang kehidupan kita. Karena kita hanya cenderung melihat hidup hanya dari sudut pandang kita. Terutama waktu kita mengalami masalah. Seringkali kita beranggapan masalah saya yang paling parah. Masalah saya yang gak ada solusinya. Kayaknya Tuhan menghukum saya dengan masalah ini saudara. Amsal 12 ayat 26 terjemahan bahasa Inggris bilang ini. The righteous person is a guide. Orang yang benar itu seperti panduan buat teman-temannya. Tapi jalan orang yang angkuh, jalan orang yang wicked akan menyesatkan mereka. Saudara gak bisa hidup benar sendirian. Kita perlu panduan-panduan. Orang-orang yang jadi panduan gaya hidupnya, cara hidupnya menjadi panduan, petunjuk atau tuntunan buat hidup kita. Hidup mereka lah yang bisa memberikan perspektif yang sehat, perspektif yang seimbang bagi orang lain. Yes, bad things can happen to good people. Kadang-kadang kita percaya saudara, only bad things can happen to bad people. No, saya nih good people. Harusnya good things happen to good people. Salib Kristus membuktikan. The worst thing happen to the best possible person. Itu salib. Bahwa sebuah penderitaan dan kesengsaraan yang paling luar biasa buruknya terjadi kepada orang yang paling baik yang pernah ada, namanya Kristus. Tanpa orang-orang benar di sekeliling kita, teologi kita jadi ngaco saudara. Itu sebabnya komunitas yang sehat membantu kita punya perspektif yang benar tentang kehidupan. Semua bilang perspektif. Nggak heran saudara, strategi yang dipakai iblis untuk mencuri dan akhirnya merusak perspektif kita adalah dengan membuat kita terpisah, terisolasi. Apalagi kita punya pengalaman buruk dengan gereja sebelumnya. Kita punya pengalaman buruk dengan pemimpin-pemimpin rohani kita sebelumnya. Itu sebabnya nggak heran, analogi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan saudara dan saya adalah domba. Saya dulu sekolah di Australia. Di mana saudara? Australia. Di kota Perth namanya. Perth maksudnya. Saya punya kesempatan untuk pergi ke farm. Ke sebuah peternakan domba. Dan persis seperti yang Alkitab bilang, gak ada domba yang sendirian. Sheep stays in flock. Domba itu berkumpul dalam kerumunan, dalam sebuah kumpulan. Menarik sekali Tuhan menyebut saudara dan saya sebagai domba. Serigala datang tidak langsung serta-merta menuju kepada domba yang sendirian. Apa yang dia lakukan? Waktu ada domba yang sudah mulai terpisah, mulai ada jarak dari kumpulan dombanya, serigala masuk ke celah jarak itu saudara. Dengan harapan dia makin terpisah, makin terpisah, makin terpisah. Waktu benar-benar terpisah baru dicengkramnya.
Saudara dan saya tidak didesain Tuhan untuk bisa hidup sendirian. Saudara dan saya tidak didesain Tuhan untuk menjalani hidup sendirian. Saudara dan saya tidak didesain Tuhan untuk bisa waras sendirian. Termasuk pendeta yang berbicara ini. Ada hari-hari di mana saya tidak sewaras semestinya, saudara. Kalau ada istri saya, dia akan bilang, amin, khotbahin yang, khotbahin yang. Saya ini orang Batak Cina, saudara. Kalau ngomong tuh kencang. Orang Batak kalau bicara do sama dengan A tinggi dia. Saya bekas worship leader, naik lagi dia ke bass. Naik lagi ke B, naik lagi ke C. Istri saya orang Keraton Solo, permisi. Keributan kami bukan tentang teologi, keributan kami tentang apa? Intonasi. Anybody feel me yang cukup jujur bilang A? Aduh tahu aja Pak, saya udah puluhan tahun masih suka gagal Pak. I feel you bro. Ya. Nggak heran strategi yang iblis pakai adalah untuk mencoba memisahkan kita dari kawanan domba yang lainnya. Domba nggak pernah diserang oleh serigala ketika bergerombol, tapi waktu mulai terpisah dari kawanannya. Gejala yang kedua, kalau kita nggak punya komunitas yang sehat di sekeliling kita, takut akan kedekatan. Takut akan keintiman. Orang yang gak punya hubungan yang berarti cenderung takut dekat dengan orang lain. Narasinya apa? Kalau orang lain tahu benar-benar tahu aslinya saya, mungkin mereka gak akan suka sama saya. Saudara, kedekatan dan keterbukaan memang mengandung resiko. Tapi kesendirian mengandung resiko lebih besar. Ada banyak pernikahan yang sebenarnya bisa ditolong kalau dia lebih terbuka sedikit lebih awal. Tapi kadang-kadang saudara, orang yang punya masalah pernikahan itu cukup gengsi kalau orang lain tahu gimana. Ya kalau emang orang lain tahu kenapa sih? Kamu memang butuh pertolongan. Salah satu sahabat saya sendiri, 7 tahun menikah, 2 orang anak. Setelah 7 tahun mereka bercerai. Setelah itu saya ketemu dia di tahun ke-10 setelah dia bercerai. Saya bilang, bro kalau lo bisa putar balik waktu. Apa satu hal yang akan kamu lakukan berbeda? Satu hal aja. Tahu gak saudara dia bilang apa? Gua akan rajin pergi ke komsel. Loh kenapa? Karena setelah gue bercerai, gue lihat di komsel itu juga banyak pernikahan yang punya masalah. Gue pikir dulu cuman gue yang punya masalah kayak gini. Ternyata ketua komselnya juga punya masalah. Tapi mereka tetap mengerjakan pernikahan mereka bersama-sama dengan pasutri-pasutri lain yang juga gak sempurna pernikahannya. Akhirnya pernikahan yang punya masalah itu gak ada yang cerai kecuali gua. Saudara kadang-kadang saudara kalau kita gak berani minta pertolongan. Waktu pertolongan itu datang sudah sedikit terlambat saudara. Sudah sedikit terlambat. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mau saudara utuh. Tuhan mau saudara sembuh. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling menggosipkan. Kamu udah dengar belum? Lu udah denger belum? Tapi ini supaya jadi beban doa aja ya. Beban doa. Kalau ada orang yang ngaku kelemahannya, perilaku berikutnya apa? Doakan. Ada beda antara kepo sama caring saudara. Yes. Kepo cuman pengen tahu beritanya. Lu tahu nggak? Masa ya? Tapi kalau caring memang awalnya kudu kepo dulu. Kudu tahu dulu dia ngalamin apa. Tapi saudara nggak cuman pengen tahu beritanya. Saudara pengen jadi bagian dari solusi. Saudara datangi orangnya. Mohon maaf kalau saya salah dengar. Tapi saya dengar kamu punya marital challenge. Tantangan pernikahan. How can I help you? Saudara salah satu budaya yang menurut saya paling gak alkitabiah. Yang paling gak alkitabiah namanya ini. Sungkanisme. Betul ya? Itu budaya yang harus dibasmi. Dibasmi, bukan dikurangi. Dibasmi. Karena itu gak alkitabiah.
Sungkan adalah ya di atas tidak, tidak di atas ya. Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Artinya kalau ada orang sungkan, iblis bisa kasih kesempatan di situ, punya banyak kesempatan di situ. Kadang-kadang saudara kita pengen dengar beritanya, tapi sungkan untuk memberikan pertolongan. Ya Pak ya, gak enak saya lebih baru di gereja ini. Saya berdoa di Rock Bandung gak ada sungkan lagi dalam nama Yesus. Terjemahan bahasa Inggrisnya menarik sekali, bilang gini, jadikanlah ini sebagai perilaku yang biasa. Semua bilang biasa. Ya, slide berikutnya. Yaitu mengakui kesalahan, mengakui ketidaksengajaan, mengakui langkah salah, kekecewaan, dosa dan pelanggaran. Jadi kalau ada sebuah kebiasaan yang sehat dalam komunitas yang alkitabiah adalah mengakui kesalahan. Mengakui, ups, saya melakukan sesuatu yang salah. Tolong doakan saya. Dan ini prinsipnya saudara, keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Dalam kelompok kecil seperti Komsel lah kita belajar untuk membuka diri. Kita belajar untuk mengenal dan dikenal. Belajar menerima dan diterima. Belajar meneruskan kasih karunia dan belajar menerima kasih karunia. Belajar mengasihi dan dikasihi tanpa syarat, apa adanya, bukan apa adanya. Bukan ada apanya maksud saya. Gejala yang ketiga namanya ini egoisme. Orang yang gak punya hubungan yang berarti cenderung egois. Hidup yang terisolasi, fokusnya cuman aku, kepentinganku, keinginanku, agendaku, misiku, portfolioku. Lihat apa yang Alkitab katakan Amsal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Lu tahu apa tentang hidup gua? You do you, I do me. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengelaborasi dengan sedikit lebih dalam. He who willfully, saya terjemahkan bebas ya. Orang yang dengan sengaja memisahkan dan menjauhkan diri dari Tuhan dan sesamanya. Mencari keinginannya dewe, mencari keinginannya sendiri. Dia berdalih terhadap setiap pertimbangan yang jernih dan bijak. Jadi kalau ada orang yang suka kepala batu, sulit diomongin, itu adalah tanda dari dia gak punya orang-orang ezer-ezer di sekelilingnya. Belum punya orang yang cukup mengasihi dia, yang kudu negur dia. Makanya gak bisa sungkan saudara. Kesungkanan kita malah bisa memperparah keadaan orang ini. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kita lihat ini adalah bagian dari perikop yang bercerita tentang kisah atau cara hidup jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka ngumpul berapa lama sekali Bapak Ibu? Kakak saudara kumpul berapa kali? Seminggu sekali. Ini tiap-tiap hari. Nggak cuma di gereja, nggak cuma di Braga. Lihat mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini kelompok 4L, lu lagi. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Baca yuk dari kata dan, 3, 4. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara kita bisa melihat di sini bahwa di jemaat mula-mula yang namanya komunitas sel itu gaya hidup, bukan program gereja. Bukan saudara. Sedikit konteks, Kisah Rasul 1 diawali dengan Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Rasul Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Roh Kudus bekerja dengan begitu luar biasa. 3.000 orang merespons bertobat terima Yesus. Pertanyaannya, diapain nih 3.000 orang? Bayangkan saudara, kalau suatu waktu nanti Tuhan kirimkan 3.000 jiwa baru ke Rock Bandung. Ya amin cuma 2 orang.
Gak nyaman Pak kalau 3.000 Pak, 1.000 aja boleh enggak? Bayangkan bersama dengan saya, kalau apa yang terjadi dengan Rasul Petrus dulu terjadi dengan gereja ini, pertanyaannya, mau diapain nih orang-orangnya? Karena saudara mempertobatkan orang itu lebih mudah daripada memuridkan orang. Menginjili orang lalu mengkonversi mereka tentang mereka terima Yesus itu lebih mudah daripada memuridkan mereka. Kadang-kadang kalau kita dengar kata pemuritan lalu asosiasinya apa? Penginjilan. No, it's just half of it. Cuman setengah dari kebenaran itu saudara. And by the way di Alkitab ada 58 ayat tentang kata saling. Dan saling-saling ini nggak bisa hanya terjadi di hari Minggu saja. Kadang-kadang kita juga nggak terlalu peduli siapa yang duduk di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Kalau nggak WL suruh, ayo kasih tos kiri kanan. Beberapa anak muda bilang ini, awkward, awkward, awkward. Anak-anak hari ini canggung saudara. Ya. Apalagi kalau siapa yang pertama kali hadir. Pura-pura kotor kukunya. Nggak semuanya nyaman disuruh angkat tangan. Apalagi generasi seperti sekarang saudara. Nah kabar baiknya. Waktu kita tertanam dalam sebuah komunitas. Saudara bisa mengharapkan 3 hal ini terjadi. Yang pertama namanya ini kestabilan. Hubungan yang ada di sekeliling kita ikut menentukan stabil atau tidaknya kehidupan rohani kita. Itu sebabnya kita perlu punya ezer yang tadi mengelilingi, menjaga dan membantu kehidupan kita. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya bro atau sis adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dijelaskan lagi saudara, ada beda antara berteman dan bergaul. Amsal 13, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang, dari malang pula dia. Perhatikan, ada bedanya berteman dan bergaul. Kita perlu dengan sengaja memilih siapa yang perlu ada di ring satu saudara. Siapa yang boleh berteman tapi dia di ring 2 aja. Karena pengaruhnya gak sebaik orang-orang di sini. Ada orang yang pengaruhnya buruk ditaruh di ring 5 kalau perlu saudara. Bedakan mana lingkaran pertemanan, mana lingkaran pergaulan. Jangan disamakan saudara. Orang yang dengan sengaja kita bergaul dengannya terjadi apa? Pertukaran pemikiran, terjadi diskusi. Terjadi conversation, percakapan-percakapan. Kalau kita nggak punya filter firman Tuhan yang tepat. Apa yang mereka anggap benar, kita bilang gini. Jangan-jangan perceraian itu pilihannya. Kedua yang bisa saudara harapkan namanya kedewasaan. Sayangnya saudara, kedewasaan kita nggak ditentukan dari uban, banyaknya uban. Meskipun Alkitab mencatat uban adalah pralambang hikmat. Karena jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. 1 Korintus 13 ayat 11. Ada 3 parameter kedewasaan. Ketika aku kanak-kanak, aku ngomong kayak anak-anak, aku ngerasa kayak anak-anak, aku mikir seperti kanak-kanak. Baca yuk. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kesekya-sekyaan itu. Bahasa Ibraninya. Sekya. Ternyata Alkitab jelas sekali. Parameter kedewasaan bukan umur. Tapi 3. Cara pikir, cara ngomong, cara ngerasa. Saudara kalau punya anak kecil atau punya cucu atau punya ponakan. Anak kecil gak bisa mikir tentang kita. Mikirnya aku. Disuruh sharing mainan sulitnya minta ampun. Betul ya? Meskipun suruh sharing sama kokonya, sama abangnya, sama kakaknya sendiri. Tapi orang dewasa akan berpikir kita lebih daripada aku. Dan itu gak alami saudara. Hanya karena kita ditumpangin tangan jadi pendeta, gak otomatis saya dewasa. Terima kasih untuk kejujurannya Bu. Betul. I wish pengurapan berbanding lurus dengan kedewasaan.
Tapi kenyataannya tidak demikian saudara. Ada orang yang bahasa rohnya kencang, bahasa Indonesianya lancang. Ya, saya itu dulu. Ternyata saudara, karakter dan pengurapan bisa nggak berjalan bersama-sama, bisa nggak berbanding lurus. Kenapa? Itu sebabnya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kayaknya diurapi Tuhan, tapi masih bisa jatuh juga, betul? Ya, orang dewasa. Yang kedua, pertama cara pikir, kedua cara ngomong dulu deh, cara ngomong. Anak kecil ngomong dulu baru mikir. Orang dewasa mengerti ada kuasa dalam perkataan. Gua bohwat sama lu. Hati-hati saudara. Saudara sedang menciptakan dunia kebohwatan terhadap istri atau suamimu. Tuh saudara bilang gitu. Gak pengen cerai sih. Cuman gua bohwat. Tuhan aja kayaknya gak bisa mengubah lu. Yang ketiga, cara merasa. Anak kecil mau semua perasaannya divalidasi. Makanya kita kenal istilah apa? Tantrum. Betul ya? Oh jangan sedih, orang dewasa juga tantrum. Gak ngambek-ngambek sih. Tapi nulis di Instagram story. Gak punya Instagram Pak? Nulis di status WA. Iya Pak ya. Hashtagnya ini just saying. Helah, just saying. Bilang aja lo pengen suami lo lihat kan? Hey, bener banget Pak, bener banget Pak. 1 Korintus 15 ayat 3. Orang dewasa mengerti, bahkan orang terdekatnya sekalipun kadang gagal untuk memvalidasi perasaannya. Bilang sama-sama yuk, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Karena Amsal 4:23 bilang jagalah hatimu, bukan jagalah mulutnya. Para istri, seganteng-gantengnya suamimu, ada momen di mana dia akan gagal ikut menjaga hatimu. Karena para istri bertanggung jawab untuk hatinya sendiri. Para suami bertanggung jawab untuk hatinya sendiri. Bayangin ya saudara, kalau istri, suami, anak, kakak, adik, pendeta, hamba Tuhan, ketua kakak, ketua komsel, anggota komsel bisa jaga hati. Isinya apa? Kehidupan. Betul ya? Itu kan janjinya Amsal 24:23, terpancar kehidupan. Gak bisa jaga hati, yang terpancar apa? Kebosanan, keletihan, kemalasan, keputusasaan, atau bahkan kematian. Jadi saudara dan saya, kedewasaan kita ditentukan dari kepiawaian kita untuk jaga hati. Saudara, kalau saya mau cerita, kira-kira 27 tahun bekerja sepenuh waktu di gereja yang sama. Kira-kira menurut saudara saya ngalami banyak hal yang bisa bikin saya kesel enggak? Bisa. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya baik buruknya sebuah pergaulan dapat dilihat apakah setelah kita bergaul sama mereka, cara kita ngomong, cara kita ngerasa, cara berpikir kita itu makin baik atau enggak? Betul enggak? Nah kalau salah satu tercepat untuk merusak hidup kita adalah lewat hubungan. Salah satu cara tercepat untuk Tuhan mendewasakan kita juga lewat hubungan. Dan waktu didewasakan rasanya nggak enak saudara, benar. Ada orang-orang di komsel saudara, di pernikahan saudara, yang punya karunia khusus yaitu untuk mengeluarkan buah roh yang namanya kesabaran dalam hidup saudara. Betul ya? Kalau saudara lihat dari dekat tuh ada 3 huruf kecil di dahinya. EGR, extra grace required. Perlu kasih karunia lebih untuk bisa berhadapan dengan orang ini. Saya jurus, saya orangnya buat istri saya. Saya orangnya buat pelayanan saya.
Kalau saudara nggak ketawa mungkin saudara orangnya kayak seperti saya. Tapi saudara waktu kita sudah melewati proses pendewasaan kita bersyukur dan bahkan bisa bangga atas proses pendewasaan yang Tuhan lakukan lewat hubungan itu. Itu sebabnya saudara nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma gereja yang sehat. Di saudara kalau ngelewatin orang yang paling sulit, ya, di situ Tuhan bilang ini, grow up, ya, grow up. Yang ketiga, hidup yang makmur. Semua bilang makmur. Saya minta 5 pria tadi yang melayani di sini di atas panggung coba bersiap-siap di belakang saya, saudara. Hidup yang makmur, yaitu hidup yang berbuah. Udah jangan lu aja, udah buruan. Lama nih gue udah mau kelar nih khotbahnya nih, tolong dong. Yang cowok aja, 5 di belakang saya. Ayo di belakang Om. Om, hidup yang berbuah, hidup yang berdampak, hidup yang berhasil. Mazmur 1 ayat sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di belakang saya dulu. Baca yuk, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam menjorang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan kapan? Siang dan malam. Wah, yang ini pasti mau nih. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, enggak pernah layu daunnya. Yang kenceng. Yang mau terjadi bilang amin. Nah, ayat ketiga ini hasil dari ayat ke-1 dan kedua. Ibaratnya salib ada syarat vertikal, ada syarat horizontal. Syarat vertikalnya di ayat kedua. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Ada konsistensi merenungkan siang dan malam. Nah, syarat horizontalnya ada di ayat ke-1. Ada 3 jenis orang yang saudara perlu miliki. Orang yang berjalan, berdiri dan duduk. Tadi Kejadian 2 ayat 18 kata penolong berasal dari bahasa Ibrani apa? Ezer. Coba kelilingi saya dulu, kelilingi saya. Gandengan. Ya. Ya. Kalau saudara nggak punya Ezer ini, saudara mau ngapa-ngapain, terserah. Betul ya? Karena nggak ada akuntabilitas, nggak ada yang jagain hidup saudara. Tapi kalau ada Ezer seperti ini, saudara mau ngaco, jangan kenceng-kenceng dong bos. Mau muntah nih gue. Kalau mau ngaco, lebih sulit. Karena ada yang mewaraskan, benar ya? Mau ngapa-ngapain terserah gue mau ngerokok kayak, mau ngapain gak terserah gue dong. Begitu pula kalau saudara jatuh. Getar nih. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Sisa 3 di sini, 3 orang sini, ambil kursi 1. Lu aja. Ini aku utus dia aja. 3 orang stay, 1 ambil kursi. Balik kali ini khotbahnya belum kelar, bro. Ya, ada 3 jenis orang yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Siapa namamu? Theo. Kamu tahu kan arti namamu apa? Theos, tahu ya? Oke. Orang yang pertama adalah orang yang ngadap ke sana. Orang yang berjalan, kayak mau berjalan. 1, 2, 3, pause. Mau berjalan. Yes. Biar lebih heboh dikit. Itu. Jalan, orang kan gak jalan gini kan. Jalan. Stop, di pause. Nah. Ezer seperti Theo ini adalah orang yang berjalan di depan saudara. Orangnya apa? Menginspirasi saudara. Tadi sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu melakukannya kan gak mudah kan? Lalu saudara punya orang ini. Gue juga dulu bergumul untuk ngampunin bokap gue. Tapi Roh Kudus yang sama yang nolong gue. Roh Kudus yang sama bisa nolong lo. Tiba-tiba firman Tuhan yang kita renungkan jadi masuk akal. Jadi doable. Kayaknya ada harapan buat saya. Orang yang jalan di depan saudara adalah orang-orang yang melihat potensimu lebih daripada engkau yakin akan potensimu.
9 September 95 bertemu dengan seorang hamba Tuhan namanya Jeffrey Rahmat. Hidup saya nggak pernah sama lagi, asik. Macam Tuhan saudara, betul. Dia melihat potensi saya jauh sebelum saya melihat potensi saya. Orang yang berjalan di depan saudara adalah orang yang bilang gini, Alfi gua tahu lo pendeta, tapi intonasi ngomong lo sama istri lo perlu diubah. Orang yang begitu sayang sama saudara, orang yang sayang sama kesehatan saudara, orang yang sayang sama pernikahan saudara, sampai dia nggak bisa nggak, tapi kudu menegurmu. Orang yang kedua, gitu terus sampai Yesus datang ya. Kamu siapa namanya? Tori. Ya, Tori saya kasih yang gampang aja. Orang yang berdiri di sekeliling kita, orang yang berdiri dengan kita, orang yang tadi ada kata duduk, berdiri lalu berjalan, betul ya? Duduk siap-siap, berdiri adalah posisi siap-siap. Tadi sudah diinspirasi, terus sekarang saya mencoba melakukan dong, betul ya? Mencoba jadi pelaku firman Tuhan sendiri dan mencoba jadi pelaku firman Tuhan bersama-sama. Ada kekuatan yang berbeda. Mau kurus sendirian sama mau kurus sama-sama berbeda. Mau menjaga keutuhan pernikahan sendirian dan menjaga keutuhan pernikahan dengan pasutri-pasutri lainnya. Ada kekuatan yang berbeda. We're in this together. Gue juga bergumul bro, ayo kita bergumul bareng. Tapi orang yang berdiri di sekeliling kita juga datang dalam posisi ini. Tahan ya pakai kor ya, tahan pakai kor ya. Tahan ya, udah siap dia. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saudara, besi menajamkan besi bisa nggak nempel? Nggak bisa. Jangan kaget orang-orang yang ada dalam kedekatan denganmu yang Tuhan sering pakai untuk menajamkan engkau. Rasanya apa? Panas nggak Tori? Panas. Lanjut, bawa kursinya dia. Siapa namamu? Samuel. Semuanya jomblo ya? Lagi gue tolongin nih bro. Duduk Samuel. Setelah kita diinspirasi, setelah kita berproses sama-sama, kita berhasil melakukannya. Jangan sombong, bagikan kepada orang yang duduk. Duduk adalah posisi belajar. Makanya dulu waktu ke sekolah, gurunya yang berdiri, muridnya yang duduk, betul ya? Coba Pak, sekali-sekali di sini yang khotbah, yang duduk, yang jemaat yang berdiri selama khotbah. Saya pengen tahu masih ada yang bisa tidur enggak? Orang yang duduk sekeliling kita adalah orang yang belajar dari kita. Saudara nggak sempat sombong saudara. Saudara tahu proses saudara bukan buat saudara, buat orang yang duduk belajar dari hidup saudara. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Itu sebabnya ini sikap yang saudara perlu kembangkan kepada orang, slide berikutnya, kepada orang yang berjalan di depan kita. Jadilah rendah hati. Jadilah mudah diajar. Jadilah lapar akan pembelajaran. Ajari saya lagi. Ajari saya lagi. Kepada orang-orang yang berdiri bersama dengan kita. Belajarlah rentan, vulnerable. Belajarlah jujur. Dan kalau dia Tuhan pakai untuk menggesekmu, ampuni dia. Untuk orang-orang yang duduk di sekeliling saudara. Yang belajar dari saudara. Terima dia apa adanya, bukan ada apanya. Jadilah murah hati. Jangan dipirit-pirit kalau mau ngajarin. Dan jadilah secure, jadilah aman. Kalau suatu hari nanti Tuhan membawa dia bahkan lebih bagus daripada saudara. Ayat saya yang terakhir, Ibrani 10 ayat 24-25, ayat perenungan kita, saya ambil dari TSI. Baca yuk, oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan. Ada kata saling di situ, untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Lanjut, janganlah kita menjadi malas kumpul sama-sama dalam persekutuan kita. Seperti yang sudah jadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Lanjut, sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi karena kita menyadari hari kedatangan Kristus semakin dekat. Amin.